Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku pecinta channel Murotal per Ayat. Semua ayat Al-Quran adalah obat yang bisa menyembuhkan. Namun, ada beberapa ayat atau surat dari Al-Quran yang lebih dikhususkan karena memiliki keutamaan sebagai obat penyembuh. Misalnya surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian." Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti menjelaskan bahwa maksud obat dalam ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Obat yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Ini adalah kisah yang sahih dan masyhur. Berikut kisah pengobatan penyakit fisik atau jasmani dengan menggunakan Al-Fatihah. Kisah ini berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang mengobati dengan membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Beliau menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah. Dan ternyata atas izin Allah hal tersebut berhasil menyembuhkannya. Kisah ini juga diabadikan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah SAW dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam?" Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisah tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberhasilan pengobatan dengan Al-Quran sangat terkait dengan keimanan. Kalau tidak sembuh, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi keimanan orang yang menggunakan Al-Quran yang kurang. Bisa jadi ada orang yang terlihat saleh, tetapi kita tidak tahu keimanannya. Hal ini mencakup orang yang mengobati dan orang yang diobati. Jika ada orang yang terkena penyakit karena disengat kalajengking atau yang lebih ringan, misalnya disengat tawon, kemudian ada yang membacakan Al-Fatihah namun ternyata tidak sembuh, maka jangan salahkan Al-Fatihah jika tidak sembuh, tetapi salahkan tangan lemah yang tidak mahir memegang pedang tajam. Jika iman, amal, dan tawakal sebaik Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita bisa berharap penyakit tersebut sembuh. Ada beberapa ayat lainnya yang juga memiliki keutamaan sebagai obat dari penyakit fisik dan jiwa. Misalnya surat Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi
untuk mengobati sihir. Selain itu, masih banyak ayat lain yang memiliki keutamaan masing-masing. Demikianlah ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.